Masuk nggak? Hah? Masuk guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aman, insya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gak ada ular kan? Hai guys, kita sekarang berada di Kecamatan Pamengpeuk, Garut Selatan. Sekarang kita mau menelusuri Jejak kepeninggalan zaman Jepang. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Come on. Sekarang kita mau masuk ke daerah sini Tempat untuk tujuan. tempat tujuan untuk mencapai lokasi. Kita mau masuk ke jalan setapak, jalan kecil. Yuk. Go. Yuk. Batunya bagus. langsung ke Soledad. Kita jalan dulu. Guys, kita udah sampai. Woo! Aduh. Ini dia guys, peninggalan zaman Jepang. Di sini dulu disimpan tempat penyimpanan persenjataan dan pengawasan lewat udara.
Iya. Tempat persembunyian, tempat gudang senjata, sama tempat pengawasan udara. 3 gua. Yang satu tertutup oleh banyak tanaman, jadi susah untuk aksesnya. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Ini yang kedua. Ini dia gua yang selanjutnya. Fungsinya sama seperti gua yang tadi. Di sini bisa mengawasi udara, bisa mengawasi setiap pergerakan pesawat di zamannya. Capek. Mantap. Kita sudah sampai di sini. Nah, sekarang akan masuk ke gua yang selanjutnya di sebelah sana yang berdekatan dengan reruntuhan. Masih ada berapa lagi? Masih ada 2 lagi, 3 lagi. Masih ada 3 lagi. Yuk. Tutupan deui. Tutupan dari bohongan terakhir. Ya, kagak biasa deui. Bisa. Ada di depan? Katutup sini ya kaurugan. Ngomong. Ya, enggak. Ini dia guys. Satu lagi gua yang bisa kita lihat tapi sudah tertutup. Tertutup reruntuhan tanah, longsoran tanah sama banyak sekali tanaman hingga nggak bisa dilestarikan. Bahkan masyarakat juga hanya sebagian saja yang tahu, hanya sebagian daerah sini saja yang tahu, yang mengelola tanah di sini. Untuk Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan
Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi manfaat agar sejarah di pantai selatan ini, di daerah Garut Selatan ini, utamanya di daerah Pamengpeuk ini, bisa kita lestarikan, bisa dikenal oleh semua rakyat, oleh semua masyarakat, sehingga bisa dipelihara dan menjadi cagar budaya, menjadi bukti sejarah yang meski tidak berbicara, tapi inilah bukti sejarah kita. Masuk enggak? Masuk enggak? Hah? Sini. Masuk guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aman, insya Allah. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gak ada ular kan? Aman. Aman kan Pak? Gak ada ular? Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia guys, kawan-kawan. Ini jadi tempat tinggalnya kelelawar, beberapa kelelawar. Ada beberapa lubang juga. Nggak bawa senter gede. Oh iya, kamu dulu. Oh, banyak kelelawar tuh. Udah di sana ya. Jarak 15 meter ini ada. Jarak 15 meter ada ini. Jarak berapa, Pak? Panjangnya. Panjangnya 15 Ya. meter. Karena 20 ada ya. Ada 20. Ada 20. Kelelawar.
teman-teman traveler, ini adalah gua yang kelima ya, kelima. gua yang kelima. Ini guanya bersih karena tempatnya tepat berada di kebun yang digarap oleh warga. Di sini fungsinya masih sama, tempat bunker, tempat persembunyian senjata, sama tempat pengawasan udara. Dan sekarang ini lebih bersih daripada yang gua yang keempat tadi. Di sini lebih bersih. Tepatnya tepat berada di antara tebing, di tengah-tengah tebing untuk mengawasi jalur udara. Capek. Nah, Lumayan. strategis. Empat tahun na. Nga damel na to. Udah ayah katanya na oke. Pas marawan. Nuhun, hanya kal teh. Dah hari ini damel mah anggar rakyat. Nuhun, anu ngabersihan anu ngadamel nama mohon. Siksa. Anu ngadamel nama. Yang siksa. Membuka tahun-tahun keberahana. Sayan eta saya itu Oh, saya tinatana, rama. binu para malapit na ako. Say Nu caket astana heula tuh. Anu aya caian eta. Cai air putih. Sebelah sini tuh. Air rembesan tanah. Yo, sana. dito man sa maraon aya. Oh. Aya kayak itu tadi Putrai keterangan ke sini. Dari SMA. Sekolah. Mal terang sedikit. Mau di mau mal terang kan? Latarnya bagus. Pantai. Hah? Ya, masih pula. Mandi. Kumaha? Nih, Oke. kita sudah naik. Sudah naik lagi dari tadi tebing. Meskipun itu Capek, tebing, guys. tapi digarap oleh warga. Jadi kebun warga hasil bumi. Sekarang kita akan ke gua yang selanjutnya. Meskipun kata warga katanya tertutup oleh air, tapi kita akan coba ke sana. Let's go.
Sekarang kita akan menuju ke gua selanjutnya yang dekat dekat pemakaman. Oke, teman-teman. Ya, kita berangkat. Yuk. Gimana? Yuk, ikutin si Bapak. Kalau zaman dulu mah susahnya, Pak. Ini melewati beberapa hutan. Tapi sebelah sininya udah makam. Awas Budi kakak. Itu aja. Temok yang mau ayam baterai agung mah. Ada aja airnya. Halo. Terus. Ah, lalai juga tuh. Nah, foto lalai na palanya foto. Nih guys, ini adalah gua yang Oh, lalai na bro.
Ini sekitar, ini nggak terlalu dalam sih, nggak kayak yang tadi. Yang tadi di tebing, ini juga sama masih di tebing. Tapi di sini kita nggak bisa jalan ya, soalnya basah. Ini banyak air rembasan tanah karena sudah lama. Terus di pinggir-pinggir guanya juga banyak lumut. Warnanya juga sudah berbeda ya, sudah menguning. Karena di sini memang daerahnya lembab. Sehingga kelelawar pun nyaman tinggal di sini. Banyak sekali kelelawar. Banyak sekali. Nggak kayak gua-gua yang tadi, hanya 1-2 saja kelelawarnya. Di sini ada lumayan lah, banyak sih enggak, cuma lumayan. Hanya saja aksesnya itu yang sedikit lebih mantap. Aksesnya sedikit lebih mantap daripada yang sebelumnya. Ke gua yang selanjutnya, di sana aksesnya lebih mudah, tidak seperti sekarang. Mungkin sekarang balik lagi ke jalan yang tadi, karena guanya ada di sebelah ada di balik bukit ini. Rodot tuh mau dengerin apa? Rodot. Aduh. Kamera tadi sedikit ya. Ini teh gua jolok berarti. Ya, Oh. jolok Gua ya. jolok. Ini teman-teman, ini kita ada di gua yang keberapa entah, yang kesekian. Saya sampai nggak bisa ngitung nih, saking banyaknya di sini. Nih saya juga baru tahu ini di sini karena tertutup oleh pepohonan, rerumputan, sama ada bekas longsoran juga. Ya Pak? Ya. Bekas longsoran juga. Jadi guanya sedikit susah untuk akses masuk ke dalamnya. Kita lihat lebih dalam saja dari sini, dari mulut Ada gua. 15 meter itu. Mulut gua, kita lihat dari mulut gua aja. Udah di sana dah. Di sini. Ini kita ada di mulut guanya. Untuk akses ke dalam sangat susah karena udah ketutup. Biar kameramen aja yang yang masuk, karena susah turun susah naik karena udah tertutup longsoran. Lumayan longsorannya juga tebal ya. Kita ke gua yang selanjutnya di balik bukit ini. Let's go. Bangker zaman dulu. Tapi sayang nggak ada ininya.
Bali. Terus ya. Bayar dia kilo neng. Begitu 2. Oke teman-teman, kita akan ke gua yang ke 9 ke 8, ada di sebelah situ. Ini bukit yang tadi kita perlihatkan, guanya ada di balik bukit sebelah sini. Jika dituhlah tempoh. Oke, teman-teman, ini kita udah nyampe di gua yang ke 8 apa 9. Ini fungsinya masih sama, dalamnya juga sama, bentuknya juga hampir sama, hanya saja ini tertutup pohon, akar pohon. Di dalamnya juga nggak ada penghuninya, karena memang di sini sering banyak warga lewat. Di sini juga masih kebun, jadi guanya masih bersih. Kita sekarang ada di mulut gua. Masuk apa enggak? Hah? Masuk? Sinyain aku mah. Akarnya nyampe sedalam. Senternya, senter.
kedalamannya masih sama, tingginya juga masih sama. Ini akarnya, akar dari pohon yang ada di atas masuk sampai ke sini. Ini betul-betul buatan tangan manusia ya, zaman dulu. Entah bagaimana rakyat Indonesia ini zaman Jepang bisa membuat seperti ini, membuat pahatan yang seperti ini. Batu, ini batu. Tuh, batu. Kandungan mineralnya juga masih pahatan-pahatan asli ini. Tuh. Ini betul-betul dipahat sama tangan. Batuan-batuan. Teman-teman, gua yang satunya lagi ada di seberang bukit ini. Untuk akses ke sana sedikit lebih susah ya. Jadi cukup sampai di sini dulu. Penyeberangan. Alhamdulillah sampai sini udah syukur kita bisa melihat saksi bersejarah. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan untuk generasi selanjutnya dan sebagai informasi untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar bisa melestarikan peninggalan-peninggalan bersejarah. Bukti sejarah yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Yang kami sayangkan adalah informasi ini hanya cukup sampai di sini. Jadi bukti narasumber yang tahu lebih jelas itu sudah tidak ada ya, dan generasi selanjutnya juga tidak mengetahui, sehingga kita hanya bisa menginformasikan segini saja. Assalamualaikum. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.